Kini Anda bisa mendapatkan berbagai macam manfaat susu sapi dalam Siva Milk, antara lain menjaga kestabilan tekanan darah, mencegah risiko penyakit jantung, membantu pertumbuhan gigi dan tulang, mengurangi risiko osteoporosis, meningkatkan berat badan, serta berbagai manfaat lainnya. Siva Milk, minuman kesehatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dari 10 prinsip bisnis ataupun tijarah yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, ada satu prinsip yang menurut saya sangat berpengaruh kepada keberhasilan seseorang di dalam meniti karir bisnisnya. Prinsip yang pertama adalah prinsip tentang anti mental gratisan. Ya, pembahasan tentang anti mental gratisan ini kalau mau kita lebarkan sangat panjang sekali. Di satu sisi bahwa banyak sekali hadis yang melarang seorang mukmin untuk hidup berpangku tangan, meminta-minta belas kasihan kepada orang padahal dia punya kemampuan, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Maka di dalam Islam, hukum asal daripada meminta-minta itu adalah haram. La yakhillu as-su'al illa li salasin. Minta-minta itu haram hukumnya kecuali bagi 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang yang betul-betul fakir, sangat membutuhkan sampai dia memang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Yang kedua adalah orang yang terlilit hutang sampai semua asetnya tenggelam, kalau dipakai untuk membayar itu masih kurang. Dan yang ketiga adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan satu tindak kriminal yang tidak disengaja, menabrak orang sampai membunuhnya, yang kemudian dia punya kewajiban membayar denda. Dalam Islam, kalau kita melakukan tindak kriminal semacam ini, membunuh tanpa disengaja, menimbulkan kematian tanpa disengaja, maka ada denda 100 ekor unta. Tentu nilainya sangat besar. Nah, orang yang semacam ini diizinkan dalam Islam untuk minta kepada Baitul Mal agar dia diringankan bebannya. Selain daripada 3 kelompok ini atau 3 keadaan ini, hukum asalnya adalah haram. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan, orang yang senantiasa meminta kepada manusia, maka itu seperti orang yang menggaruk wajahnya, ya, atau di wajahnya itu ada koreng luka yang terus dia garuk. Bahkan di hari kiamat digambarkan bahwa dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki sekerat daging pun yang ada di wajahnya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang meminta tanpa kebutuhan itu sebenarnya dia sedang memasukkan bara api ke dalam tubuhnya, ya. Maka dalam Islam, perintah untuk bekerja, perintah untuk memakan dari hasil jerih payah tangan sendiri, ini sangat diapresiasi dalam Islam. Pada kisah Abdurrahman bin Auf ada cerita yang menarik, ya. Judul tadi adalah mental anti gratisan, yaitu kisah ketika Abdurrahman bin Auf berhijrah bersama para sahabat, meninggalkan semua aset duniawi materi yang dimilikinya, sehingga ketika beliau sampai di kota Madinah tidak memiliki apa-apa. Saat itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan seorang Ansor, bahkan dikatakan agnan nas, agnal Ansor, orang Ansor yang sangat kaya raya, yaitu Sa'ad bin Rabi. Maka Sa'ad bin Rabi kemudian mengatakan, "Ya Abdurrahman, aku adalah orang yang kaya di kota Madinah ini. Aku memiliki rumah sekian, silahkan kau pakai 1. Aku punya kambing sekian, boleh kau ambil separuh." Bahkan yang ekstrim, Sa'ad kemudian mengatakan, "Aku memiliki 2 istri, akan aku ceraikan kalau engkau memilih salah satunya, kemudian engkau nikahi setelah habis masa idahnya." Kita bisa bayangkan seorang muhajir datang dengan sebatang kara, tidak membawa bekal apa-apa, mendapatkan tawaran yang begitu menggiurkan. Tawaran tempat tinggal, tawaran aset materi, bahkan tawaran istri. Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Inilah jawaban seorang kesatria pebisnis sejati ketika Abdurrahman mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Semoga Allah memberikan keberkahan pada harta dan keluarga kamu. Aku tidak memiliki kebutuhan terhadap itu semuanya. Terima kasih atas penawaranmu. Tunjukkan saja di mana pasar berada.
Ini sisi yang menarik bahwa Abdurrahman dalam kondisi yang sangat membutuhkan, beliau menjaga muruah, menjaga kehormatan, memiliki mental anti gratisan, sehingga beliau menolak dengan baik tawaran sahabatnya ini. Dan Abdurrahman kemudian ditunjukkan jalan ke pasar. Disitulah Abdurrahman bin Auf kemudian mulai berlatih berdagang. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ini pelajaran yang sangat mahal. Dalam banyak sekali seminar motivasi itu mungkin kita pernah mendengar. Ini ada satu strategi yang sangat luar biasa. Strategi ini dipakai di mana saja, di dunia bisnis, di dunia politik, bahkan di dalam dunia jihad global. Ada sebuah organisasi jihad internasional yang mereka punya slogan strategi yang disebut dengan strategi daf'us saman, strategi membayar harga. Hanya orang-orang yang punya keberanian untuk membayar harga secara pantas, itulah yang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia menginginkannya gratisan, pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat kecil. Bahkan ada ungkapan yang menarik, mereka yang hobinya menunggu gratisan, dia akan memiliki kemampuan membeli yang rendah. Silahkan Anda masuk ke sebuah mall, ke sebuah toko, ke sebuah warung, cari barang gratisan. Pasti itu adalah barang yang remeh-temeh. Anda masuk ke toko buku, minta gratisan, mungkin yang dikasih cuma pembatas buku sama sambal plastik. Anda masuk ke warung makan, pengen gratisan, dapatnya hanya sambal, kecap, saus misalnya. Ya, Anda masuk ke mall, pengen dapat gratisan, apa gratisan yang ada? Tapi kalau Anda berani membayar harga, maka barang yang harganya ratusan juta bahkan miliaran bisa kita bawa pulang. Kita berani membayar harga secara pantas, maka apa yang diinginkan itu insya Allah akan menjadi kenyataan. Strategi daf'us saman, membayar harga, ini berlaku buat para santri, para ustadz, apalagi para pengusaha. Santri, ustadz yang berani membayar harga dengan membaca lebih lama dari teman-temannya, dengan istirahat lebih sedikit dari yang seharusnya, dengan mengurangi waktu bermain dan santai-santainya, dengan menambah jumlah belajarnya, dengan melakukan berbagai macam aktivitas yang sifatnya tidak dilakukan oleh orang-orang semisalnya, maka dia akan mendapatkan lebih banyak dari yang didapatkan oleh saudara-saudaranya. Kita lihat para atlet, olahragawan, para petinju, pemain film, mereka berani membayar harga, mereka berani, atlet misalnya. Kalau kita mungkin olahraga belum tentu seminggu sekali 1 jam, tetapi para atlet itu mereka berani membayar harga sampai mungkin 3 jam, 4 jam sehari. Wajar kalau tubuhnya ideal. Kita lihat para anggota marinir TNI yang mereka berlatih fisik mereka sedemikian keras, ya, lebih banyak dari yang dilakukan oleh orang biasa. Wajar kalau mereka kemudian memiliki tubuh yang kuat. Kita lihat kalau di luar orang-orang yang materialis, orang-orang Cina, orang-orang Eropa misalnya, bahkan ada yang berani membayar harga bekerja 1 hari lebih dari 12 jam hingga 16 jam per harinya. Sementara kalau kita mungkin hanya bekerja 7 jam, 8 jam dipotong dengan makan, istirahat dan sebagainya, maka secara sunnah kauniyah wajar kalau kemudian apa yang mereka dapatkan lebih banyak dari yang kita dapatkan. Begitulah dalam dunia menuntut ilmu, dalam dunia jihad, termasuk dalam dunia bisnis. Maka strategi daf'us saman, berani membayar harga, tidak menunggu gratisan, ini adalah sebuah cara yang membuat kita secara sunnah kauniyah, ya tentu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Abdurrahman bin Auf berani membayar harga, membuang mental anti gratisan, menolak dengan baik tawaran, uluran, bantuan dari saudaranya yang telah dipersaudarakan. Dan hasilnya Abdurrahman bin Auf dalam hitungan beberapa pekan atau bulan, Abdurrahman dengan berdagang tanpa modal mendapatkan keuntungan 1 nawat emas, 1 biji kurma tapi emas. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menikah tanpa Rasulullah SAW mengetahuinya, sehingga Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abdurrahman, kamu sudah menikah?" "Sudah ya Rasul." "Ya, sudah adakan walimah belum ya Rasul?" Maka Rasul bertanya lagi, "Dengan mahar apa?" Abdurrahman mengatakan, "Dengan 1 biji kurma emas." "Sudah kau adakan walimah belum ya Rasul?" "Aulim walau bisyat," kata Rasulullah SAW, adakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing saja. Inilah Abdurrahman bin Auf dengan mental yang beliau betul-betul menjaga kehormatannya, menjaga muruahnya dari meminta-minta belas kasihan, ya bahkan ini bukan meminta, ditawari,
beliau menolak dengan baik. Kenapa? Karena di balik mental ini Allah Subhanahu wa taala kemudian membukakan banyak sekali pintu-pintu keberkahan pada hartanya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip pertama yang harus dimiliki bagi seseorang yang tertarik untuk masuk di dalam dunia niaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.